Pernah kepikiran nggak sih, menurut ajaran Islam, apa yang terjadi sama hewan setelah mereka mati? Jawabannya, wah ini menarik banget, dan mungkin nggak seperti yang Anda bayangkan. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi ternyata jawabannya punya banyak lapisan. Jadi pertanyaannya, apakah hewan masuk surga? Gampang ya kedengarannya, tapi tunggu dulu. Dalam tradisi Islam, jawabannya itu nggak sesederhana iya atau enggak. Jadi gini, menurut keyakinan umum, nanti di hari kiamat, hewan-hewan itu juga bakal diadili loh. Tapi adilnya buat mereka beda. Setelah semua urusan beres, nasib mereka itu nggak kayak kita. Mereka kan nggak punya beban dosa atau pahala, nggak ada syariat buat mereka. Jadi, atas perintah Allah, mereka semua akan kembali menjadi debu. Eits, tapi ceritanya nggak berhenti di situ, karena ternyata ada pengecualian yang luar biasa. Ada satu tradisi yang populer banget yang nyebutin ada 10 hewan, ya 10 hewan spesial. Nah, hewan-hewan ini karena peran mereka yang keren banget dalam sejarah, dipercaya bakal dapat tiket khusus masuk surga. 10 hewan? Siapa aja mereka? Dan apa sih yang mereka lakuin sampai bisa seistimewa itu? Yuk kita bedah satu persatu kisahnya. Oke, yang pertama, ini dia, seekor anjing. Bukan sembarang anjing, tapi simbol kesetiaan sejati yang bahkan waktu pun gak bisa goyahin. Anjing ini dikenal sebagai anjingnya Ashabul Kahfi, atau para penghuni gua. Bayangin aja, dia dengan setianya jagain pintu gua, sementara 7 pemuda di dalamnya tidur selama 309 tahun. Itu semua mereka lakuin buat lari dari raja yang zalim. Kesetiaannya yang super luar biasa ini bahkan disebut di Al-Quran. Dan inilah yang bikin dia dipercaya bakal dapat tempat di surga. Selanjutnya kita pindah ke laut. Ada seekor hewan yang perannya bukan cuma nyelamatin, tapi juga jadi tempat buat bertaubat. Jadi, ini bukan sekedar ikan paus yang nelan Nabi Yunus ya. Justru, atas perintah Allah, paus ini jadi semacam kapsul penyelamat. Di dalam perutnya yang gelap gulita itu, Nabi Yunus berdoa memohon ampun. Jadi paus ini bukan penjara, tapi jadi wadah ilahi yang ngebawa sang Nabi kembali ke misinya. Keren banget kan? Nah, ini dia daftar lengkapnya. Masing-masing punya cerita yang bikin merinding. Ada unta betina Nabi Saleh yang secara ajaib keluar dari batu. Terus ada domba yang dikirim dari langit buat gantian Nabi Ismail pas mau dikurbankan. Dan tentu saja, yang paling terkenal mungkin, Burak, tunggangan surgawi Nabi Muhammad pas perjalanan Isra Miraj. Semuanya punya peran krusial dalam sejarah para nabi. Oke, pertanyaannya sekarang, cerita yang populer banget ini asalnya dari mana sih? Kalau kita coba telusuri jejaknya, banyak yang menunjuk ke satu nama, Muqatil bin Sulaiman. Beliau ini seorang ahli tafsir Al-Quran dari abad ke-8. Nah, dalam salah satu karya tafsirnya yang paling awal, beliau inilah yang sering disebut-sebut sebagai orang pertama yang nyusun daftar 10 hewan ini. Nah, tapi disinilah letak perdebatannya. Menurut para ahli hadis, ulama yang tugasnya memverifikasi keaslian riwayat dari Nabi, narasi tentang 10 hewan ini sanadnya atau rantai perawinya itu dianggap lemah. Maksudnya gimana? Artinya jalur ceritanya dari satu generasi ke generasi berikutnya itu nggak cukup kuat buat dianggap sebagai fakta yang sahih. Apalagi ini sedikit bertentangan sama riwayat lain yang lebih kuat yang bilang kalau hewan itu bakal jadi debu. Tapi, tunggu dulu. Lepas dari perdebatan soal sahih atau enggaknya, kisah-kisah ini sebenarnya nunjukin ke kita sebuah prinsip yang jauh lebih besar dan penting dalam Islam. Jadi mungkin poin utamanya bukan soal apakah persis 10 hewan ini yang masuk surga. Bukan itu. Pesan yang sesungguhnya ada di sabda Nabi Muhammad ini, pada setiap makhluk yang bernyawa ada pahala untuk kebaikan. Ini dia intinya. Sebuah etika universal tentang kasih sayang. Dan ini bukan cuma teori loh. Ada kisah-kisah yang sangat terkenal yang nunjukin gimana nasib kita di akhirat nanti bisa ditentukan dari cara kita memperlakukan hewan. Contohnya, ada wanita pendosa yang semua dosanya diampuni cuma karena ngasih minum anjing yang kehausan. Sebaliknya, ada juga wanita yang masuk neraka karena ngurung kucing gak dikasih makan sampai mati. Pada akhirnya, mau gimana pun nasib hewan-hewan itu nanti, kisah-kisah ini ngajak kita buat mikir ulang. Gimana sih cara kita mandang makhluk-makhluk di sekitar kita? Mungkin mereka itu bukan sekedar hewan biasa. Mungkin mereka adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan yang hidup, yang pantas kita kasihi dan hormati. Nah, itulah pelajaran yang sebenarnya.